pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan rumah tinggal yang dibangun dari profil penghuninya. Klien saya ini adalah seorang arsitek dan memiliki istri seorang dokter, dua orang anak yang mempunyai karakter atau hobi yang berbeda, serta satu orang asisten rumah tangga yang tinggal bersama, sehingga desainnya pun coba saya susun bukan hanya berdasarkan bentuk, tapi berdasarkan pola hidup dan kenyamanan tropis pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya mulai dari gambar arsitekturnya. Rumah ini terletak di klaster Bougainville Residen di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dengan tipe 280 250. Kemudian berikut dari ini ada daftar gambar arsitektur sudah saya sertakan di sini. Kemudian ini adalah site plan-nya. Lalu kita akan masuk ke denah. Pada denah ini tampak rancangan rumah yang sejak awal memang tidak diposisikan sebagai bangunan jadi, tapi sebagai ruang sebuah keluarga dengan ritme harian yang jelas. Berikutnya denah lantai 1, lantai dasar di sini. Saya mulai dari sini. Di sini karakter keluarga penghuni keluarga ini adalah seorang arsitek pemilik rumah, kemudian istri seorang dokter, kemudian dua anak yang memiliki hobi yang berbeda. Yang pertama hobi berkebun, bercocok tanam, kemudian yang kedua hobi bermain game. Kemudian ada seorang pembantu rumah tangga yang sudah berumur tinggal bersama di rumah ini. Karena itu rumah ini tidak dirancang dengan satu fokus, tapi dengan banyak pusat kehidupan yang tentunya harus saling mendukung tanpa saling mengganggu. Kemudian dari sisi konsep tropisnya, di sini saya gunakan konsep yang cukup realistis karena konteksnya adalah tropis. Jadi tropis di sini bukan sekedar tempelan elemen, melainkan strategi ruang. Jadi rumah di sini terlihat di sini banyak bukaan di sini. Mulai dari depan pun sudah terlihat sekali banyak sekali bukaan, sampai ke ruang utama banyak bukaan. Jadi tujuannya adalah supaya rumah ini bisa bernafas lewat hubungan yang kuat antara ruang luar dan ruang dalam, sehingga keberadaan area taman yang cukup besar di area sini, dan mulai dari area depan ada elemen air dia di sini di depan ini, sehingga harapan saya mampu menurunkan panas mikro dari dalam ruangan, sehingga memberi efek tenang saat si pemilik rumah masuk ke dalam rumah. Ya. Nah, di sini mulai dari depan sini. Jadi tamu nanti akan diarahkan mulai dari sini, dari entrance. Ya, berlevel di sini. Kemudian melewati kolam koi dengan lantai dek ulin, kemudian naik ke sini, masuk ke teras, baru masuk ke ruang utama, ruang tamu. Nah, tentunya di sini saya juga meletakkan sebuah partisi di sini, divider di sini, kemudian ada sebuah rak konsol, sehingga pandangan ketika baru masuk ke dalam rumah itu tidak langsung menuju ke area belakang, sehingga di sini ditempatkan sini partisi yang memiliki rongga, sehingga tetap memberikan nuansa lega di sini. Terus kemudian di sini ada ruang tamu. Lalu di sini adalah rencana saya adalah saya letakkan di bawah tangga ini sebuah rak buku nanti di sini, dari rak buku dari koleksi si istri. Kemudian di sebelah kiri di sini ada kamar tidur ART yang di sini, kemudian kamar mandi ART juga ada di sini. Lalu di sini saya letakkan sebuah meja konsol juga di sini, sehingga ketika naik turun tangga aktivitas di sini tidak langsung terlihat polos di dinding ini, tidak dindingnya sebuah ruang yang mati di sini. Kemudian di sini ada ruang keluarga, kemudian di sini ada ruang makan, dan di sini adalah dapur. Nah, ruang publik, area publik di rumah ini memang saya bentuk coba untuk menyatukan keluarga
tapi juga tetap menjaga transisi dari luar ke dalam agar tidak terasa panas dengan adanya banyak bukaan di sini, sehingga tidak terasa terburu-buru, sehingga semuanya bisa hampir semua area ini bisa dinikmati dengan baik. Kemudian di titik yang ini apa namanya, di sini ada ruang keluarga yang cukup nyaman di sini. Di sini saya letakkan sebuah kursi reclining. Tujuannya adalah supaya nanti istri pemilik rumah yang hobi membaca ketika sudah ambil buku, menikmati buku, baca buku di sini sambil menikmati bisa masih melihat area luar, yaitu taman di depan sini, di samping sini maupun di belakangnya di sini. Kemudian untuk area fungsi, ada untuk di bawah tangga sebelah area yang sebelah sini ini saya letakkan untuk area cuci. Jadi nanti di bawah tangga sebelah sini itu diletakkan sebuah mesin cuci, mesin pengering dan sebagainya. Kalau di sini tadi kan ada rak buku, di belakangnya sini tangga sebelah sini adalah rak untuk area untuk cuci. Tujuan kamar tidur ART di sini juga tentunya tidak seperti pada umumnya. Biasanya kamar tidur air itu ada di belakang itu, tapi di sini sengaja saya letakkan di depan sini dengan tujuan adalah agar tetap terkesan manusiawi, karena beliau juga sudah berumur. Kamar dan kamar mandi juga kita tempatkan jelas tentunya di lantai 1 dekat area servis. Di sini area dapur sini nggak terlalu jauh, sehingga keberadaan si kamar tidur ART ini tentunya memang menjadi bagian dari organisasi denah, jadi bukan tambahan belakang. Kemudian masuk ke lantai 2. Nah, di sini mulai menunjukkan identitas personal penghuninya. Jadi pemilik rumah, seorang arsitek ini juga sekaligus beliau adalah pencinta musik. Jadi saya fasilitasi dengan menghadirkan piano di sini, di lantai 2 ini. Jadi saya tempatkan dekat bukaan yang menghadap taman. Di sini ada jendela di sini. Ya, intinya bukan hanya dengan menyediakan alat musik, tapi saya mencoba menciptakan suasana. Jadi musik itu sepertinya butuh cahaya yang lembut, terus butuh pandangan yang tenang, butuh ruang yang tidak terganggu hiruk pikuk seperti Larissa tadi. Maka lantai 2 sini saya jadikan zona yang lebih kontemplatif. Kemudian masuk ke sebelah kiri, sini ada kamar anak 1 dan kamar 2. Karena di sini tidak saya samakan karena masing-masing juga mempunyai hobi yang berbeda. Yang pertama adalah hobi yang berkebun, anak pertama. Beliau adalah seorang perempuan yang sudah kuliah dan hobinya adalah bercocok tanam. Nah, jadi saya letakkan di sini tujuannya adalah saya mencoba menguatkan hubungan kamar ini dengan keberadaan si taman samping ini, keberadaan tanaman dan tamannya di sini. Jadi artinya, jadi rumah ini coba memberikan ruang bagi kedekatan pada alam untuk tumbuh sejak si kecil. Kehadiran taman dalam komposisi rumah juga menjadi bagian dari ini. Karena anak pertama tidak dipaksa bermain jauh dari elemen hijau, sehingga di sini ketika dia sambil belajar, di sini saya coba letakkan sebuah jendela sehingga dia tetap bisa buka jendela dan menikmati udara langsung yang ada di sini. Kemudian anak yang kedua, karena dia hobi game, sengaja di sini juga pendekatan juga saya berbeda di sini, karena jadi saya fasilitasi dengan meja gaming yang cukup panjang di sini, cukup lebar, sehingga aktivitasnya itu tetap nyaman di situ. Jadi ruang ini bukan ruang yang apa namanya, tetap bisa dikontrol, sehingga cukup luas lah bagi si anak kedua ini yang untuk bermain game. Dan di sini juga saya letakkan bukaan juga di sini, jendela, dan di sini ada jendela juga. Nah, di depan jendela ini saya letakkan sebuah sun shading sehingga panas matahari tidak langsung menuju ke dalam kamar, sehingga tetap terhalau oleh si sun shading ini yang dari kayu ulin. Kemudian di kamar utama di sini, masuk kamar utama. Jadi kamar utama dari pemilik rumah. Di sini ada sebuah bukaan yang juga cukup besar. Kemudian di depannya ada sebuah dak beton, bukan untuk diinjak, tapi di sini hanya untuk meletakkan tanaman rambat untuk dari lantai 2 ini. Nah,
tujuannya juga sama, supaya memberikan uh, ruang yang dan sirkulasi yang lega di sini, sehingga bukanya saya buat besar seperti ini. Nah, di sini ada meja kerja dari untuk pemilik rumah untuk tetap nyaman walaupun berada dalam kamar. Kemudian di sini ada walk closet untuk menyimpan seluruh perlengkapan baju dan sebagainya, aksesoris dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kamar mandi utama. Tujuan saya meletakkan sebuah bathtub di sini adalah karena aktivitas keduanya, seorang suami istri ini tentunya di luar juga sangat padat jam kerjanya, dan tentunya si sang istri juga paham bagaimana rumah itu harus sehat, sehingga beliau pasti butuh sebuah healing atau untuk tempat healing. Mungkin bisa saja seorang istri itu suka mungkin untuk berlama di dalam kamar mandi, berendam di sini, menghilangkan stres, capek sini. Makanya kamar mandi utama sengaja saya letakkan cukup area yang cukup besar sehingga dapat diletakkan sebuah bathtub di sini. Lalu kemudian masuk ke gambar berikutnya. Berikut adalah tampak dari dena atapnya. Atap menggunakan atap genteng. Tujuannya juga di iklim tropis tentunya butuh sebuah material yang mampu mengurangi panas yang signifikan sehingga ruang dalam tetap terjaga dan tetap nyaman. Kemudian saya masuk ke tampak. Nah, tampak di sini juga jelas. Dari gambar tempat depan ini terlihat sekali bagaimana rumah ini bercerita dari sendiri. Sebuah rumah tropis tanpa dikasih embel tropis juga sudah terlihat seperti ini. Saya coba meletakkan elemen batu alam di sini, di fasad depan di sini. Batu putih di sini. Kemudian di sini frame-nya. Di sini ada bukaan yang cukup besar untuk carport di sini. Terus kemudian di belakang ini adalah pagar otomatis, sehingga si penghuni tidak perlu dorong-dorong atau turun dari kendaraan untuk masuk ke dalam rumah. Jadi cukup tekan remote dan pagar terbuka otomatis, kendaraan bisa masuk. Di sini saya letakkan di sini tanaman rambat Kuan Yu ada di sini, di atasnya dak. Kemudian di sini saya letakkan juga, di sini adalah sebuah kisi-kisi kayu dari material kayu ulin. Ini adalah sun shading tadi yang saya bahas. Kemudian di sini adalah tampak di sini adalah jendela dari kamar anak tadi. Kemudian pada gambar berikutnya adalah tampak dari samping kiri. Jadi sini tadi adalah carportnya, ini adalah bangunan utamanya di sini. Jadi terkesan memang cukup tinggi karena saya mencoba bermain dengan elevasi di sini. Lalu di sini tampak gambar potongan. Pada potongan ini juga jelas bagaimana saya mencoba bermain dengan elevasi, karena pemilik rumah adalah seorang arsitek. Tentunya beliau harus mampu mengekspresikan rumah ini adalah rumah seorang arsitek, bukan rumah biasa pada umumnya. Jadi harus mampu memberikan pengalaman ruang bagi yang datang ke situ, baik itu penghuni maupun pengunjung atau tamu yang akan datang di sini. Nah, tampak dari sini, dari entrance ini naik 3 level di sini. Nah, kemudian sini masuk ke pintu entrance, kemudian masuk ke sebuah koridor kecil. Nah, koridor kecil itu nantinya saya akan coba letakkan beberapa koleksi foto atau seperti wall of fame-nya dari pemilik rumah, seperti mini galeri begitu. Jadi supaya masuk tidak hanya melihat pasangan batu alam kanan kiri dinding, terus kemudian tapi juga harus mampu bercerita di situ dinding itu. Terus kemudian si pengunjung tadi atau pemilik rumah kalau melewati sini baru masuk ke kiri melalui step kolam koi tadi, baru naik ke dalam teras dan masuk ke ruang tamu. Nah, di sini ada dinding pemisah yang sengaja saya lubangi di sini supaya memberi kesan arsitektural di situ. Nah, di sini ada dinding yang dinding tekstur. Di sini ada carportnya di sini. Untuk atap dari si carport, saya menggunakan atap dari UPVC setara dengan alderon di sini. Untuk kerangkanya saya gunakan besi galvanis. Sama di sini juga untuk
atap dari si teras, saya menggunakan atap yang UPVC yang setara dengan underground. Kemudian masuk ke belakang di sini, dari potongan juga terlihat meja dapurnya sudah tersedia di situ, dibuat dari beton. Top mejanya adalah granitel warna hitam dengan ukuran 1/20. Saya gunakan merek Roman supaya semuanya sama, untuk maintenance juga mudah. Untuk lantai keramik di sini saya gunakan granitel 6060 sama mereknya Roman. Untuk ketinggian ceiling di sini tampak sini 3 meter. Kemudian untuk atap juga sama, tadi saya jelaskan sebelumnya, di sini menggunakan atap genteng dengan tujuan supaya ruang dalam tetap terasa nyaman. Kemudian masuk ke gambar berikutnya adalah gambar potongan berikutnya. Nah, di sini tadi ada potongan tangga yang saya maksud. Di sini nanti akan saya letakkan setelah partisi di sini. Nanti di belakang ini ada rak buku yang cukup besar di sini. Fungsinya untuk menyimpan koleksi buku dari istri pemilik rumah yang seorang dokter dan hobi membaca tadi. Kemudian di sini juga tadi saya letakkan sebuah piano yang untuk memfasilitasi atau mengakomodir dari hobi pemilik rumah. Kemudian masuk ke gambar berikutnya. Melalui gambar berikutnya ini pola lantainya. Untuk pola lantainya di sini ada cukup beragam. Mulai dari depan ini ada batu alam ukuran 10x10. Tujuannya supaya terlihat lebih luas dengan pattern yang kecil-kecil. Tentunya efek yang ditimbulkan oleh saat melihat itu rumah cukup terasa lebih lega. Kemudian untuk area entrance di sini, koridor kecil tadi yang saya fungsikan sebagai mini galeri nantinya, ini menggunakan batu alam 30. Kemudian ini dek kayu ulin untuk stepping decknya di sini. Kemudian di sini untuk carport menggunakan lantai dari batu alam, ukurannya berbeda 30x60. Untuk teras dari granitel ukuran 60x60. Untuk ruang dalam sama ukuran 60x60. Nah, khusus untuk area tangga di sini saya gunakan 1000x1000 karena supaya untuk menghindari potongan yang kurang terkesan kurang rapi. Kemudian di sini ada di lantai 2. Nah, di sini sama menggunakan granitel ukuran 60x60. Untuk kamar mandi menggunakan 30x60. Kemudian lanjut ke gambar berikutnya adalah rencana plafon. Plafon sama menggunakan plafon gipsum, tidak ada yang pola yang tertentu yang diminta oleh pemilik rumah, polos saja. Ketinggian plafon 3 meter untuk seluruh area utama, kecuali untuk kamar mandi semuanya menggunakan ketinggian 2,6. Nah, untuk plafon sendiri di sini saya menggunakan 3 tipe. Yang pertama tipe plafon gipsum biasa, kemudian plafon kayu tipe pertama, dan kemudian plafon kayu yang tipe B. Tipe A itu hanya untuk saya gunakan di area teras ini dan area entrance, itu sifatnya hanya seperti ini. Nah, untuk carport di sini itu dengan pattern yang berbeda. Sama untuk di plafon lantai 2, tampak di sini semuanya polos saja, plafonnya plafon gipsum. Untuk kamar mandi utama maupun kamar anak ketinggiannya juga sama, plafonnya 2,6. Lalu masuk ke gambar berikutnya adalah denah titik lampu. Pada titik lampu di sini saya menggunakan beberapa jenis lampu. Di sini sudah saya jelaskan di sini. Ada lampu downlight, terus kemudian ada 9 watt, kemudian ada spotlight 4 watt, sorot 3 watt dan sorot watt dan seterusnya. Di sini sudah jelas di sini. Nah, tujuannya kenapa menggunakan lampu sorot yang kecil-kecil? Tujuannya adalah memberikan efek yang nuansa yang hangat di dalam ruangan ini, di dalam rumah ini. Jadi semuanya sudah terancang dengan baik dari awal. Terus kemudian di sini ada titik lampu dan saklar.
Untuk titik lampu dan saklar ya ada di sini, ini di lantai 2. Terus kemudian di sini adalah denah stop kontak. Ya, denah rencana stopnya di sini. Semuanya sudah mempunyai elevasi. Jadi nanti pada saat pengerjaan di lapangan tinggal melihat dari kontes ini. Di sini saya bedakan, di sini ada untuk AC ketinggian 2,6, kemudian untuk yang lain 0,4. Untuk yang di samping tempat tidur rata-rata menggunakan 0,6 karena itu posisinya diletakkan di atas meja nakas. Meja nakas rata-rata tingginya adalah 50 cm. Di sini ada beberapa banyak sekali stop kontak, yaitu juga sekarang untuk dengan banyak kebutuhan sekarang untuk charger dan sebagainya. Untuk di atas meja dapur tersedia cukup banyak untuk digunakan untuk peralatan memasak dan sebagainya, cooker hood. Nah, di sini ada untuk kulkas, ada di sini saya letakkan, persiapkan di sini. Kemudian di sini saya siapkan untuk mesin cuci. Ini untuk AC juga di sini di area ruang tamu. Terus kemudian di sini saya letakkan di sini adalah stop kontak yang waterproof dengan saya gambar ada kedua seperti ini. Posisinya ada di bawah si deck lantai ini. Jadi nanti ini digunakan untuk mesin kolam ikan koi di sini, mesin filter, terus kemudian mesin air dan lain sebagainya. Di sini ada satu stop kontak di sini saya gunakan untuk menggerakkan mesin pagar ini nanti di sini. Ini adalah KWH ada di sini dengan ketinggian 2 meter. Kemudian masuk ke gambar berikutnya. Di sini ada sama dengan stop kontak lantai 2 juga sama di sini. Sudah semuanya mempunyai elevasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Untuk di atas meja tingginya saya buat 0,9 untuk stop kontaknya. Sedangkan untuk di kanan kiri tempat tidur itu tingginya 0,6 dan pertimbangan itu ada di atas meja nakas. Nah, di sini di kamar mandi juga ada dengan ketinggian 0,9. Itu tentunya sedikit lebih tinggi daripada si wastafel. Di sini ada stop kontak gunanya untuk si piano digital tadi itu. Yang lain juga sama di sini common. Kemudian masuk ke gambar berikutnya adalah denah kusen. Ada beberapa tipe kusen yang digunakan di sini. Di sini adalah kusen pintu kayu, kemudian di sini pintu kayu yang cukup besar di sini dengan satu bukaan. Di sini engsel nanti akan gunakan engsel pivot di sini yang dengan berat yang tentunya sudah dihitung sesuai dengan ukuran dari pintu ini. Terus kemudian di sini ada pintu sliding di sini nantinya. Di sini ini untuk sliding kita gunakan dari aluminium, mengingat untuk durability-nya dan lain sebagainya. Kemudian di berikutnya ada denah kusen lantai 2 sama. Untuk pintu kamar menggunakan kusen dari kayu. Untuk pintu jendela bukaan besar ini menggunakan aluminium, ini aluminium, jendela aluminium. Berikut adalah detailnya nanti supaya digunakan untuk memudahkan supaya pekerja di lapangan nanti memahami secara detail sesuai dengan kode-kode yang sudah berikan jumlahnya di sini supaya dapat diorder ke vendor nantinya. Tentunya dengan spesifikasi yang sudah jelas ada di sini. Lalu berikutnya ada di detail kuda-kuda atap. Di sini kuda-kudanya menggunakan rangka atap baja ringan dengan material penutup atapnya adalah genting. Lalu untuk kemiringan di sini menggunakan 30 derajat. Nah, di sini ada hubungannya. Dan top roofnya kalau dihitung dari elevasi nolnya itu sekitar 10 meter. Untuk elevasi dari ring balok itu 7,3. Nah, berikut adalah detail dari tangga. Untuk tinggi setiap anak tangga itu sekitar 158 mili atau 15,8 cm. Dengan bordes itu berada di 1,9 karena floor to floornya di gambar itu adalah 3,8. Untuk bordes ini saya buat 90 cm, saya rasa cukup nyaman untuk manuver di sini untuk naik ke atas.
Untuk materialnya sini sama tadi saya jelaskan sebelumnya, menggunakan khusus tetangga menggunakan uh, keramik granitel ukuran 1000 dengan tujuan supaya tidak terlalu banyak potongan, jadi supaya tetap terlihat rapi di situ. Kemudian yang terakhir di sini adalah denah kamar mandi utama dan detailnya. Nah, di sini detail kamar mandi utama menggunakan bathtub. Kemudian ada di sini ada kaca di sini, ada kaca pembatas, eh, kaca transparan. Tujuannya supaya air saat mandi tidak langsung terciprat ada di sini. Kemudian di sini ada detailnya. Untuk bathtub itu saya gunakan sama merek dari Enchanting dengan kode dengan seri E8620, ukurannya panjangnya sekitar 160, ketinggian sekitar 63 cm. Lalu di sini ada shower mereknya Germany Brilliant, kodenya 1388B. Kemudian ada kran bathtub di sini, kran standing di sini untuk bathtub. Kemudian floor drain menggunakan Brezio. Elevasi di sini adalah turun dari lantai utama 0,02. Untuk di sini saya berikan ukuran yang cukup detail sehingga pekerja di lapangan bisa mudah untuk memahaminya. Di sini sama, untuk plafon menggunakan plafon gypsum dengan elevasi 2,6. Keramik lantainya 3060 dengan merek Roman, sama dengan keramik dindingnya juga sama menggunakan Roman. Jadi secara inti dari rumah ini adalah sebuah rumah tropis yang dibentuk dari data dari profil manusia penghuninya. Jadi bukan dari gaya arsitektur apapun. Istri pemilik rumah yang suka membaca, maka rumah ini beri ruang baca. Suami si arsitek ini suka bermusik, disediakanlah ruang bermusik resensi. Begitu dengan kedua anak masing-masing dengan berbeda, semuanya diakomodir sesuai dengan hobinya. Dan ART yang tinggal bersama itu juga dihormati dengan kita berikan ruang yang aman, dekat, dan tidak melelahkan. Jadi hasilnya bukan sekedar denah yang rapi. Tentunya rumah ini juga dipikirkan sampai ke uh, kebiasaan yang paling kecil, karena justru kebiasaan kecil itu yang kadang membuat rumah itu terasa nyaman untuk dihuni setiap harinya. Saya rasa demikian untuk penjelasan gambar arsitektur project kali ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.